Pemirsa Panti Reda Salam Sejahtera berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi para penghuni panti. Adanya vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah para lansia dari paparan COVID-19. Mendorong program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia berumur 60 tahun ke atas oleh pemerintah. Panti Reda Salam Sejahtera berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua kepada 250 penghuni panti yang terdiri dari lansia, pendamping lansia, dan juga pengurus panti. Proses vaksinasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama proses pendaftaran para lansia, kedua proses screening, mulai dari pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, dan pertanyaan terkait kondisi kesehatan. Setelah kondisi kesehatan dinyatakan dalam keadaan baik, para lansia langsung diarahkan untuk suntik vaksin COVID-19. Para lansia yang telah menerima vaksin kemudian diminta untuk menunggu selama 30 menit, dengan tujuan melihat ada atau tidaknya reaksi yang ditimbulkan setelah vaksinasi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antusiasme para lansia dalam mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan kendala apa saja yang kerap ditemukan selama proses vaksinasi, saat ini kita tetap berbincang bersama Ibu Serihana selaku pengurus harian Panti Reda Salam Sejahtera. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat pagi, Mbak Prisil. Selamat pagi. Ibu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sudah tahap dan dosis yang kedua. Kemudian boleh diceritakan bagaimana antusiasme para lansia di Panti Reda sendiri? Untuk antusias semangat dari penghuni ya, opa oma yang kami sebut itu sangat luar biasa. Opa oma dengan semangat mereka sangat senang ketika kita memberitahu bahwa panti kita atas izin, atas support dari pemerintah Kota Bogor dan didukung oleh Dinas Kesehatan Bogor akan mengadakan vaksin, apalagi vaksin yang dilakukan bisa ada di panti lokasi kami. Puji syukur semua berjalan dengan lancar, vaksin pertama berjalan dengan baik, kedua pun dengan baik. Begitu Mbak Prisil. Baik, berarti sudah 2 dosis vaksin, ini pelaksanaannya secara lancar begitu ya, Bu Ana ya. Betul. Kemudian ada Lancar. berapa jumlah lansia di Panti Reda sendiri yang mendapatkan vaksin COVID-19 ataukah ada yang kemungkinan di sana tidak mendapatkan juga, Bu? Untuk vaksin pertama, memang ada beberapa yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan dan ada juga saat mau diadakan vaksin mereka tegang dan takut. Ya ini karena sesuatu yang baru ya Mbak Prisil ya. Jadi tensinya tinggi. Tapi puji Tuhan untuk yang tensi tinggi melihat dari pengalaman pertama sehingga di vaksin kedua bisa terlaksana gitu Mbak. Baik, kemudian ini usia opa oma kan pastinya di atas 60 tahun nih. Tadi ada kendala-kendala mungkin dalam kesehatan saat screening kesehatan dan juga memang masih ada vaksinasi kemudian yang dilakukan tetap karena juga melihat dari hasil analisa juga yang masih baik gitu. Adakah kemudian dampak atau efek yang dirasakan oleh opa oma selama melaksanakan vaksinasi atau setelah melaksanakan vaksinasi, Bu Ana? Untuk setelah melaksanakan vaksinasi, puji Tuhan semuanya sehat dan opa oma juga merasa imunnya kuat ya karena ada support dari vaksin ini, semua sehat dan tidak ada dampak apapun. Yang ada hanya beberapa hari mereka terasa agak sedikit ngantuk dan agak kuat makan gitu. Mbak Prisil gitu. Dan untuk vaksin di panti ini pun kami ada penghuni tertua yaitu Oma Popi berumur 95 tahun pun menjalani vaksin sampai hari ini sehat dan kuat gitu, puji Tuhan semuanya. Baik, jadi memang efeknya hanya ringan saja begitu ya Bu Ana ya tadi ya. Betul. Selain merasa ngantuk juga apapun. lapar ya. Iya. Namun bisa kita melihat juga bahwa tadi seperti cerita Bu Ana bahwa lansia tertua di Panti Reda sendiri ini tidak merasakan efek yang
bagaimana begitu kan dalam menjalani vaksin COVID-19 ini. Lalu Bu, kalau ini kan pada lansia begitu, screening kesehatannya juga memang harus secara detail. Bagaimana kemudian juga meyakinkan nih opa oma yang tadi juga mendengar cerita Bu Ana sendiri ada yang takut dan tidak yakin mengikuti vaksinasi ini? Kami kebetulan di panti ada dokter yang sangat sabar ya, dokter Yudi yang sangat sabar, di-support juga para suster-suster, para perawat-perawat, kita selalu, maintenance gitu untuk kesehatan mereka gitu. Jadi setiap hari pun kita mengadakan tensi, ukur suhu badan, dan memberikan makanan-makanan asupan-asupan gizi gitu. Setiap hari pun kita juga memberikan vitamin kepada mereka-mereka semua. Kita juga dapat support dari beberapa pengurus yayasan kami, terutama dari donatur-donatur yang sangat-sangat mendukung lah opa-oma kita ini agar semua bisa divaksin gitu Bu. Baik, ini memang hal yang baik begitu ya, ada maintain Betul, kesehatan bagi opa oma setelah betul. vaksinasi dilakukan. Total berapa Bu Asupan yang gizi. mengikuti pelaksanaan vaksinasi hingga mendapatkan dosis kedua dan seperti apa sih respon opa oma sendiri? Respon oma opa sendiri mereka sangat senang ya, mereka udah merasa gitu bahwa aku udah divaksin, aku udah kuat dan segera bisa ketemu keluarga. Semua udah kangen keluarga karena selama masa pandemi ini oma opa mereka stay di dalam dan mereka tidak pulang gitu Bu. Baik, antusias begitu ya, sangat senang dengan Antusias adanya banget pelaksanaan gitu, vaksinasi ini. semangat, kepengen sehat ya. Oke, kemudian Bu, setelah vaksinasi ini kan tentunya pihak panti, pengurus panti juga tetap mengedukasi begitu, mengingatkan supaya opa oma juga tidak lengah karena memang vaksinasi ini bukan berarti artinya kebal dari COVID-19 begitu. Bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatannya dan edukasi protokol kesehatannya bagi opa oma di sana? Apakah masih terus dilanjutkan? Masih tetap. Jadi kami selalu mengingatkan kepada seluruh penghuni opa oma di panti, berikut staf, serta yang mendampingi opa oma, walaupun kita sudah divaksin, imun kita kuat, tapi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi penghuni-penghuni semua di panti itu setiap hari pun mereka selalu harus pakai masker, selalu cuci tangan yang kita arahkan dan menjaga jarak, dan harus tidurnya terkontrol, harus juga makanan-makanan bergizi, dan kesehatannya pun harus kita maintain setiap hari. Oke, kemudian adakah Bu program-program kesehatan yang juga dilaksanakan bersama opa oma yang menghuni Panti Reda sendiri untuk tetap tadi ya seperti yang Ibu Ana ceritakan untuk memaintain kesehatan mereka supaya tetap prima begitu meski di tengah pandemi COVID-19? Program-program kami yang pasti setiap hari ya, kita selalu memaintain suhu mereka, tensi mereka, gizi mereka, yang setiap hari perawat-perawat kami sangat setia keliling-keliling sekitar panti, yang mana panti kami saat ini penghuninya adalah 110 orang gitu. Jadi tetap kita selalu memaintain kesehatan mereka agar imun mereka kuat, mereka sehat, dan kita selalu berusaha, Mbak Priscil. Baik, Ibu, ini Panti Reda sendiri dengan opa oma yang sudah divaksinasi ini bisa menjadi contoh begitu pelajaran untuk mungkin masyarakat yang masih takut-takut untuk divaksin bahwa opa oma di sana sendiri masih tetap sehat bahkan meresponi dengan begitu antusias dan senang. Nah, boleh Bu sedikit pesan kepada masyarakat mungkin yang masih ragu begitu untuk mendapatkan vaksinasi dan sedikit harapan apa sih dari Ibu sendiri untuk para lansia, khususnya di Panti Reda ini di tengah pandemi COVID-19? Harapan kami setelah divaksin, oma opa mereka imunnya tetap kuat dan sehat. Himbauan kami kepada semua rakyat Indonesia, jangan takut divaksin. Walaupun kita sudah tua ya, mungkin dari kiri kanan ada yang mengatakan, wah itu nanti ada efek sana sini. Ini salah satu contoh bagi kami, Panti Werda Salam Sejahtera, 110 penghuni yang telah divaksin semua, sampai saat ini udah sehat. Mereka sehat, imun mereka kuat, dan tetap semangat gitu. Jadi jangan takut untuk divaksin. Baik, jangan takut untuk divaksin. Terima kasih Ibu Serihana telah berbagi Terima cerita kasih. kepada kami di Halo Indonesia. Salam untuk opa oma di sana dan Terima sehat-sehat kasih Mbak selalu Ibu. Priscil.
Ya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang tips bijak mengelola THR. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.